Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Linsaik ID. Ya, pada video kali ini aku akan membahas dua poin. Yang pertama itu adalah analisis proximat secara umum ya teman-teman, karena sebelumnya aku memang sudah membahas analisis proximat terutama untuk yang protein kasar, lemak kasar, dan juga serat kasar. Namun di sini aku akan menambahkan analisis kadar air, kemudian kadar mineral atau abu, dan juga ada bagan analisis proximat. Kemudian poin yang kedua yang akan aku bahas adalah berkaitan dengan klasifikasi bahan pakan, baik yang secara internasional, kemudian ada bahan pakan yang secara umum, dan juga ada pengertian ransum dan juga pakan, yang itu menurut aku biasanya sering keluar ya. Namun untuk lebih baiknya itu teman-teman juga pelajari undang-undang yang berkaitan dengan pengertian pakan, bahan pakan, kemudian ransum, seperti itu. Jadi jika memang video ini merupakan materi yang teman-teman cari, silahkan lanjutkan, kita sama-sama belajar bersama aku di channel ini, Linsaik ID. Kita langsung aja ke nomor yang pertama. Analisis kimia pada penentuan kualitas bahan pakan dibagi menjadi A. Analisis proximat dan B. A. Analisis proximat dan Vansos, B. Analisis in vivo dan in vitro, C. Analisis in sako, atau D. Analisis Thiele and Terry, or E. Analisis fermentatif. Jadi analisis kimia itu dibagi menjadi analisis proximat dan juga Vansos. Jawabannya itu adalah yang A. Kemudian yang B dan C ini merupakan analisis kecernaan pada hewan ruminansia. Oke. Sedangkan Thiele and Terry ini merupakan bagian dari analisis in vitro. In vitro ya teman-teman. Kita lanjut, analisis yang biasa digunakan untuk menguji kualitas atau kandungan nutrisi. Di sini kata kuncinya adalah kualitas dan kandungan nutrisi. Teman-teman harus tahu kandungan nutrisi itu apa aja. Ada kandungan protein, kemudian kandungan lemak pada bahan pakan ya, dan juga ada kandungan seratnya. Ada BETN atau bahan ekstrak tanpa nitrogen, ada kadar air dan juga mineral, seperti itu. Dan semuanya ini terangkum pada analisis yang namanya itu analisis proximat. Jadi kita menemukan jawabannya ya, yang langsung yang A. Analisis untuk mengestimasi kandungan serat dalam pakan dan fraksi-fraksinya ke dalam kelompok-kelompok didasarkan atas keterikatannya dengan anion atau kation deterjen. Ya, sepanjang ini soalnya, namun kata kuncinya itu adalah serat, kandungan serat, dan keterikatan dengan anion atau kation deterjen. Jadi kalau ada nemu deterjen itu harus kita feelingnya itu ke analisis Vansos. Di sini jawabannya nggak ada, jadi kita pilih yang F, analisis Vansos. Ini merupakan pengertian dari analisis Vansos. Yang keempat, metode untuk menentukan kadar air pada analisis proximat. Ya, kita lihat opsinya: A. Dry etching, B. Thermogravimetry, C. Metode soklitasi, D. Metode kejedal, atau E. Metode volumetri. Yang nggak mungkin itu yang mana teman-teman? Yang nggak mungkin itu yang C. Ini nggak mungkin karena soklitasi itu untuk kadar lemak, kejedal, protein, volumetri itu disebut juga sebagai titrasi ya. Jadi metode dry etching pilihannya itu pada opsi A dan juga B. Yang mana nih pilihannya? Pilihannya adalah yang B, metode termogravimetri atau berat. Sedangkan dry etching ini adalah untuk menguji kadar abu atau mineral atau bahan anorganik. Oke. Metode untuk menentukan kadar abu sudah ya, dry etching.
Untuk menentukan kadar lemak, kita menggunakan metode sokretasi, yaitu dengan menggunakan pelarut yang non-polar. Untuk lebih lengkapnya, kadar lemak, abu, dan juga protein itu bisa di video aku yang sebelumnya. Sedangkan yang ini secara umum aja nih kita bahasnya. Metode untuk menentukan kadar protein pada analisis proximat itu sudah tentu adalah metode kejedal. Gampang banget ya soalnya, gampang banget dongnya. Ya, sekarang kita lanjut analisis kualitatif bahan pakan. Kuantitatif, berarti ini terukur ya. Analisis kuantitatif bahan pakan yang dapat diukur pada analisis proximat adalah apa? Bisa ya, pada analisis proximat itu kita menguji kadar air, kemudian mineral, setelah itu protein kasar, lemak kasar, kemudian serat kasar, serta bahan ekstrak tanpa nitrogen. Kita pilih nih yang mana aja di opsinya yang mencakup semua ini. Yang A, air. Kadar air, abu, ada lemak kasar, PK, serat kasar, BETN. Yaps, kita sudah langsung menemukan jawabannya. Yang B juga BCDE, teman-teman bisa analisis sendiri ya. Bahan pakan akan menguap secara keseluruhan apabila dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius minimal selama 8 jam. Merupakan prinsip analisis apa? Ya, jadi analisis kadar abu, air, protein kasar, lemak kasar, atau serat kasar. Yang bukan jawabannya itu yang mana dulu nih? Yang BCD langsung kita coret ya, bukan. Jadi opsinya antara kadar abu atau kadar air. Sekarang aku tanya dulu, air itu menguap pada suhu berapa derajat Celcius? 100 derajat Celcius. Kata kuncinya adalah kadar air menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi untuk mengukur kadar air, kita membutuhkan suhu yang 100 derajat atau bisa lebih, yaitu 105 derajat Celcius. Jawabannya adalah yang B. Kemudian kadar abu ini kita menggunakan tanur, teman-teman, pada suhu 600 derajat Celcius, gitu ya. Wah, kita langsung nih menemukan jawabannya di soal yang bawah. Bahan pakan yang apabila dipanaskan pada suhu 600, kita udah menemukan ya, maka senyawa organik akan teroksidasi. Merupakan prinsip analisis apa? Prinsip analisis kadar abu. Ya, pada analisis kadar abu kita melakukan kita tanur pada suhu, di sini ya, kita tanur pada suhu 600 derajat Celcius kurang lebih selama 4-12 jam. Gitu. Di sini ketika kita tanur, kadar atau senyawa-senyawa organiknya itu akan hilang habis. Sisanya itu adalah abu. Nah, abu inilah yang disebut sebagai mineralnya. Gitu. Baik. Di sini kita sudah ada bagan analisis proximat. Cerita dari bagan ini tuh seperti apa? Simak terus ya. Jadi, di sini kita punya bahan pakan atau bahan makanan. Atau bahan pakan ya. Bahan pakan itu misalnya adalah silase, kemudian ada konsentrat, ataupun ada hijauan gitu. Nah, pada bahan pakan ini kan terdiri atas pada bahan pakan ini kan memiliki kandungan kadar air ya. Punya kadar air dan juga punya bahan kering. Nah, oleh karena itu, pada bahan pakan ini terdiri atas bahan kering dan juga air. Untuk mengetahui berapa sih kandungan kadar airnya, prinsipnya itu adalah kita oven pada suhu 105 derajat Celcius kurang lebih plus minus 8 jam. Nah, disinilah kita mendapatkan kandungan kadar airnya berapa. Oke? Sisanya itu adalah bahan kering. Nah, bahan kering ini dibagi menjadi bahan organik dan juga bahan anorganik atau mineral. Untuk mencari kandungan mineral atau bahan anorganiknya itu adalah dengan cara kita tanur
pada suhu 600 derajat Celcius kurang lebih selama 4-12 jam. Nah, ini prinsipnya, oke? Udah. Ketika kita melakukan proses tanur, di sini kandungan bahan-bahan organiknya itu habis. Sisanya adalah bahan anorganik. Sehingga kita dapatkanlah persentase kandungan bahan organik atau mineral dan aku sebutnya sebagai KM. Kita lupakan ke bahan anorganik, kita beralih kepada bahan organik. Bahan organik ini terdiri atas protein dan bahan organik tanpa nitrogen. Kenapa sih disebut sebagai bahan organik tanpa nitrogen? Karena pada kerangka protein itu hanya di antara protein, lemak, dan karbohidrat, hanya proteinlah yang memiliki unsur nitrogen pada kerangka asam aminonya tersebut. Sehingga bahan organik ketika kita melakukan analisis proksimat itu dibagi menjadi protein dan bahan organik tanpa nitrogen. Untuk mengetahui menganalisis kandungan protein kasar pada analisis proksimat, kita menggunakan metode apa? Kejedal. Tepat sekali, dan ini udah gampang banget ya, karena udah sering banget kita bahas. Dan ada di video aku yang sebelumnya. Kita beralih ke bahan organik tanpa nitrogen. Bahan organik tanpa nitrogen dibagi menjadi kadar lemak dan juga kadar karbohidrat. Nah, lemak kasar ini kita melakukan untuk mencari kadarnya kita menggunakan metode apa? Metode sokletasi. Dan yang menjadi ciri khasnya itu menggunakan pelarutnya pelarut nonpolar atau nonpolar ya. Kenapa kita menggunakan pelarut nonpolar? Karena lemak itu nonpolar. Jadi kita menggunakan pelarut yang nonpolar. Dan ekstrak lemak ini biasa disebut juga sebagai ekstrak ether gitu. Kemudian karbohidrat. Karbohidrat ini dibagi menjadi dua, ada serat kasar dan ada bahan ekstrak tanpa nitrogen. Serat kasar, untuk mencari serat kasar ini biasanya kita menggunakan asam dan basa lemah ya, basa lemah. Dan larutan yang biasa digunakan itu berupa H2SO4 dan juga NaOH. Namun normalitasnya itu yang standar atau sekitar 0,5 atau enggak 1,5 normal. Sisanya adalah bahan ekstrak tanpa nitrogen. Bahan ekstrak tanpa nitrogen atau BETN kita dapatkan dari 100% dikurangi bahan kandungan kadar air, kemudian kadar mineral, protein kasar, lemak kasar, dan juga serat kasar atau SK ya. Sehingga kita dapatkanlah bahan ekstrak tanpa nitrogen. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa analisis proksimat kita dapatkan apa aja nih, kita peroleh kadar airnya ada, kita dapatkan kadar air, kemudian mineral, protein, lemak, serat, dan juga bahan ekstrak tanpa nitrogen. Oke, aman ya? Nah, seperti yang aku katakan sebelumnya bahwa aku akan membahas bagaimana sih cara untuk mencari kadar air dan juga kadar abu atau kadar mineral. Tapi yang pertama kali aku bahas adalah untuk mencari kadar air atau Ka. Wah, warnanya biru nih guys. Ganti warna dulu ya, jadi merah. Yang harus kita siapkan adalah cawan porselin. Jadi cawan ini kita oven. Kita oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam. Kemudian setelah kita oven, kita desikator nih teman-teman. Kita desikator dulu untuk menurunkan suhunya. Setelah suhunya turun, kemudian kita timbang, kita dapatkanlah berat oven. Kita dapatkanlah berat cawan atau yang kita lambangkan sebagai BC gitu ya. Selanjutnya, kita siapkan sampel dong. Sampel kita siapkan sebanyak 2 gram. Nah, berat sampelnya ini kita sebut sebagai BS. Kemudian, sampel ini kita masukkan ke dalam cawan. Nah, ini kan cawan porselin. Kita masukkanlah sampel atau BS ini ke dalam cawan. Kemudian kita oven
yang yang antara BS atau sampel kita masukkan ke dalam cawan, kita punya kan berat sampel ditambah berat cawan yang kita sebut sebagai B1. Oke. Kemudian kita oven yang B1 ini pada suhu 105 derajat Celcius selama kurang lebih 8 jam. Nah, setelah di oven, kemudian kita desikator. Setelah itu kita timbang. Oke. Kita timbang, kita dapatkanlah berat akhir atau B2. Yaps. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk mengukur kadar airnya? Yang pertama yaitu berat cawan. Berat cawan tadi apa? BC. Kemudian kita tambah berat sampel. Berat sampel. Setelah itu kita kurangi berat akhir atau B2. Ini ya, berat akhir B2 kita bagi dengan berat sampel atau BS dikali 100%. Gitu. Tadi kan berat cawan ditambah berat sampel itu adalah B1. Jadi untuk meringkas rumusnya adalah B1 dikurangi B2 dibagi dengan BS dikali 100%. Gitu ya. Nah, untuk kadar air sudah aman. Oke, selanjutnya adalah kita mencari kadar abu atau kadar mineral. Bisa disebut juga sebagai kadar abu atau kadar bahan organik ya. Bahan anorganik, sorry. Kadar bahan anorganik. Yaps. Nah, kalau kadar mineral ini lanjutan dari kadar air. Yang pertama kan kita punya cawan, masih tetap sama. Kita punya cawan, kita oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 8 jam, desikator kita timbang dan didapatkan berat cawan. Kemudian sampel juga kita timbang, didapatkanlah berat sampel, dan setelah itu sampel kita masukkan ke dalam cawan, kita dapatkanlah B1 atau berat sampel ditambah berat cawan. Nah, ini yang B1 ini kemudian kita tanur, lanjutannya ya. Yang B1 ini kita tanur pada suhu 600 derajat Celcius selama 4 sampai kurang lebih ya, selama 4 sampai 12 jam seperti itu. Kemudian setelah ditanur kita oven pada suhu 140 derajat Celcius untuk menurunkan suhunya ya teman-teman. Kemudian setelah di oven sama, ritualnya sama, kita desikator untuk menurunkan suhu, dan juga setelah itu yang paling akhir adalah kita timbang. Kita dapatkanlah di sini berat setelah ditimbang itu adalah B2 gitu ya, dari yang kadar mineral. Kemudian bagaimana sih cara untuk mencari kadar mineral atau kadar bahan anorganik atau BAO? Itu adalah berat setelah ditanur, berarti kan B2. Jadi kan setelah ditaruh itu kita ukur, kita timbang, ternyata beratnya itu adalah X kilogram misalnya, yang kita sebut sebagai B2. Jadi B2 dikurangi berat cawan tadi apa? Berat cawan itu adalah BC. Dikurangi berat cawan dibagi berat sampel atau BS dikali 100%. Jadi untuk mencari kadar air dan kadar mineral itu caranya sangat-sangat sederhana. Namun kata kuncinya adalah ketika kita mencari kadar air, suhu yang kita butuhkan adalah 105 derajat Celcius selama 8 jam dengan menggunakan alat oven. Kemudian untuk mencari kadar abu atau mineral, kita membutuhkan suhu 600 derajat Celcius selama 4-12 jam dengan menggunakan alat berupa tanur. Jadi di sini aku ada soal yang berkaitan dengan bagan analisis proksimat. Namun aku nggak bakalan bahas soal ini. Yang bakalan jawab soal ini adalah teman-teman ya. Sebagai apa? Sebagai challenge bagi kalian. Apakah kalian sudah mengerti tentang analisis proksimat atau tidak? Karena sebagai ahli pertama mutu pakan, ahli pertama pengawas mutu, kita tuh harus punya basic atau dasar teori yang berkaitan dengan analisis proksimat. Jadi kalian harus mengerti di luar kepala. Sip.
Kita lanjut ke soal poin yang kedua. Ya, poin yang kedua yang berkaitan dengan klasifikasi bahan pakan. Ini sedikit aja, dan soalnya itu ringan, nggak berat. Ya dong, kalau ringan pasti nggak berat. Berdasarkan sumber bahan pakan dibagi menjadi berapa? A. Nabati dan hewani, B. Konvensional dan non-konvensional, C. Organik dan anorganik, D. Hijauan dan konsentrat, atau E. Sumber energi dan protein. Jadi berdasarkan sumbernya ya. Berdasarkan sumbernya itu bahan pakan dibagi menjadi bahan pakan nabati dan juga hewani. Jawabannya adalah yang A. Kemudian berdasarkan kelazimannya, bahan pakan dibagi menjadi apa? Nabati, konvensional dan non-konvensional, yang C organik atau anorganik, yang D hijauan dan konsentrat, atau yang E sumber energi dan protein. Yang nggak mungkin kan yang A ya, jadi sisanya ada 4 opsi, susah banget nih ada 4 opsi. Jadi aku langsung kasih jawabannya, berdasarkan kelazimannya itu dibagi menjadi konvensional dan juga non-konvensional. Secara internasional, bahan pakan itu dibagi menjadi berapa? Oke, secara internasional bahan pakan itu dibagi menjadi 8 bagian. Jawabannya adalah yang E. Ya, jadi pembagian pakan secara yang 8 itu apa aja? Ada di soal selanjutnya ya. Tapi aku tulisin di sini. Dibagi menjadi ada hijauan kering, ada hijauan kering, atau biasa kita sebut sebagai jerami, kemudian ada he, kemudian ada jerami, seperti itu. Yang kedua itu ada pastura. Ini yang pertama, yang kedua pastura. Pastura itu atau hijauan segar. Hijauan segar. Terus itu yang ketiga adalah silase. Atau ini silase ini merupakan pakan fermentasi. Kemudian yang keempat itu adalah sebagai sumber energi. Sumber energi, atau biasa yang sumber energi itu kan karbohidrat ya teman-teman. Oke. Kelima adalah sumber protein. Keenam adalah sumber mineral. Iya benar, mineral. Selanjutnya adalah vitamin, dan yang terakhir adalah zat adiktif. Zat adiktif ya. Oke. Jadi kita pilih langsung jawabannya apa? Ada hay, jerami itu sama. Ini merupakan hijauan kering. Kemudian fermentasi. Ini harusnya jadi satu ya, atau hijauan kering gitu. Kemudian hijauan kering iya. Kemudian jerami itu termasuk hijauan kering, ini ada double. Yang C hijauan kering, pastura iya, silase sumber energi atau karbohidrat, protein mineral bukan mineral. Jadi yang ada mineralnya kita ada ya mineral. Kemudian vitamin, zat adiktif. Oke. Kita udah langsung menemukan jawabannya yang C. Yang D ini kenapa enggak? Karena di sini ada hijauan kering iya, benar. Protein mineral juga ada MBM. Nah, MBM ini merupakan meat bone meal. Jadi ini kayak tulang, tepung tulang, dan sapi nggak boleh makan tepung tulang. Oke? Jawabannya adalah yang C. Ya, ini merupakan pengertian ya. Segala sesuatu yang dapat dimakan, dicerna sebagian atau seluruhnya, dapat diserap untuk kelangsungan dan kebutuhan tanpa mengganggu kesehatan pemakannya disebut apa? Ya, jadi di sini ada beberapa kata kunci ya teman-teman. Kata kuncinya itu adalah dapat dimakan. Jadi dapat dimakan, mana dia nih? Nah, ini dapat dimakan, kemudian dicerna, sebagian atau kemudian dapat diserap. Jadi mereka diserap. Jadi diserap itu dalam artian tuh zat-zat gizinya tersebut dapat diserap. Dan makanan ini berguna untuk kelangsungan dan kebutuhan hewan tersebut. Ini disebut sebagai apa?
Ini disebut sebagai bahan pakan. Kemudian yang di soal sebelahnya, pakan jadi yang diberikan pada ternak yang disusun dari berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung atau dikalkulasi sebelumnya berdasarkan kebutuhan nutrisi dan energi yang diperlukan merupakan pengertian apa? Kata kuncinya di sini adalah dari berbagai jenis bahan pakan. Itu adalah kata kunci dari ransum, gitu ya. Jadi ransum itu adalah kita menggabungkan berbagai jenis bahan pakan yang sudah dihitung berdasarkan kebutuhan energi dari ternak tersebut. Jawabannya adalah yang B. Bahan utama yang harus ada pada ransum ternak ruminansia. Jadi yang harus ada pada ransum ternak ruminansia itu ada 3, yaitu ada sumber protein, kemudian ada sumber sebentar ya. Ya, kita lanjut ya. Bahan utama yang harus ada pada ransum ternak ruminansia itu apa? Jadi ada 3 bahan utama, yaitu yang pertama itu adalah sebagai sumber serat, yang kedua adalah protein, dan yang ketiga ada karbohidrat. Jadi ini adalah bahan utama yang harus ada pada ransum. Gitu. Kita lihat opsinya. Sumber serat dan sumber energi kurang sumber protein, kemudian serat, protein, mineral itu bukan yang terlalu utama ya. Ada sumber serat, energi, dan juga protein. Iya, sumber energi itu adalah sumber karbohidrat. Jadi jawabannya adalah yang C. Yap, dan ini aku harap teman-teman perhatiin dan harus di luar kepala ya, karena ini pasti keluar. Pakan ternak ruminansia memiliki serat kasar lebih dari 18% termasuk golongan apa? Jadi A. Sumber energi, protein, serat, vitamin, atau mineral. SK yang lebih dari 80% itu merupakan sumber serat. Oke, mana nih? Mana mouse aku? Ya, jawabannya adalah yang C. Kemudian sumber protein ini memiliki pK atau protein kasarnya itu lebih dari 20%, sedangkan SK-nya itu kurang dari 18%. Untuk sumber energi ini memiliki pK kurang dari 20% dan SK-nya juga kurang dari 18%. Untuk sumber serat SK-nya itu lebih dari 18%. Ini kata kunci yang harus teman-teman ingat. Nah, udah dibahas kan? Jadi harapan aku sih yang jawab ini adalah teman-teman. Tapi kita jawab deh. Pakan ternak ruminansia yang memiliki PK lebih dari 20%. Kadar protein lebih dari 20% itu merupakan sumber makanan berupa sumber protein. Jawabannya adalah yang B. Kemudian pakan ternak ruminansia memiliki pH kurang dari 20% dan SK kurang dari 18% ya guys, bukan 20%. Kurang dari 18% ini termasuk apa? Sumber energi. Gitu. Ya. Kita masuk ke kuis. Ini merupakan bagian-bagian dari bahan pakan dan dia ini termasuk sumber seratkah, energi atau protein. Aku contohin dulu satu. Di sini ada lamtoro, turi, kaliandra, ada 2 turi. Turi, kemudian nangka, daun, dan kitela. Jadi kalau mau detail, teman-teman cari di internet berapa sih SK dari turi, kaliandra, bla bla bla. Jika lebih dari 18%, maka ini termasuk sebagai sumber serat. Jadi masukin ke sini, seperti itu. Jadi ini spesial buat teman-teman untuk mengingat bahan pakan ini termasuk sumber energi, serat atau tidak, protein. Dan bila perlu kalian mempelajari nama latin dari bahan pakan ini ya. Kita lanjut. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menyusun ransum? Jadi dalam menyusun ransum kita akan mempertimbangkan 4 faktor ya. Yang pertama itu adalah berat badan ternak, BB ternak. Yang kedua itu adalah kebutuhan ternak.
Jadi kebutuhan kita itu untuk memelihara ternak itu apa? Apakah kita ambil dagingnya atau kita jual, atau kita kembang biakan, atau sebagai sapi perah kita ambil susunya gitu. Yang ketiga itu adalah harga bahan pakan. Jadi kita nyusun ransum juga harus tahu dong harga bahan pakannya, karena kita ingin ransumnya berkualitas dengan harga seminimal mungkin dengan mendapatkan energi atau nutrisi sebanyak mungkin gitu. Dan yang terakhir adalah data kombinasi kimia bahan pakan atau analisis proksimatnya. Kimia bahan pakan seperti kadar air, protein, lemak, serat, seperti itu. Kita lihat opsinya. Yang A, berat badan ternak, betul. Tujuan ternak, harga bahan pakan, data kombinasi bahan kimia, jadi semua benar. Kebutuhan hijauan untuk sapi memiliki bobot 350 kg. Jadi kebutuhan sapi itu adalah secara umum ya, kebutuhan sapi itu secara umum adalah 10% dari BB sapi. Jadi ketika 10% dari 350 ini berapa? 300 kita coret adalah 35 kg. Jawabannya adalah yang B. Peningkatan kualitas bahan pakan dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, ini akan aku bahas pada video selanjutnya. Bagaimana sih cara untuk meningkatkan kualitas bahan pakan atau lebih ke arah teknologi pakan? Seperti itu. Jadi ditunggu aja video aku selanjutnya. Terima kasih untuk video kali ini. Semangat untuk kalian yang bakalan tes dalam waktu dekat ini dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.